Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama sekali saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Fajriati Ashanur. Saya selaku sebagai manajer di PT Dinamika Lestari. Sesuai dengan CV dan lamaran yang telah kalian kirimkan, saya memiliki beberapa pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, silahkan perkenalkan diri Anda, Febriana. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Febriana Nanda Putri, biasa dipanggil Nanda. Saya tinggal di belakang Masjid Raya Ganting nomor 39E, Kota Padang. Saya baru saja lulus pada tahun ini dengan jurusan manajemen pajak. Adapun alasan saya memilih jurusan ini karena saya menyukai bagaimana proses mengelola tim dan keuangan agar perusahaan berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, Febriana, terkait jabatan yang Anda lamar, yaitu HRD, Keuangan dan Perpajakan, saya memiliki beberapa pertanyaan. Yaitu yang pertama, apa hal yang paling Anda sukai dari bekerja di bidang HRD? Pada posisi HRD ini, yang saya sangat sukai adalah saya bisa mengetahui seberapa jauh keinginan pelamar untuk bisa memajukan perusahaan ini yang akan menjadi mata pencarian bagi mereka. Dari posisi ini, saya juga bisa mengetahui keseriusan mereka jika bergabung dengan perusahaan yang akan mereka lamar. Baik, menurut Anda, apa kualitas terpenting yang harus dimiliki seorang HRD? Menurut saya, kualitas yang terpenting yang harus dimiliki oleh seorang HRD adalah ketepatan dalam mengambil penilaian terhadap calon karyawan mereka. Apakah tantangan terbesar dalam bekerja di bidang HRD dan bagaimana cara Anda untuk menghadapinya? Masalah pertama yang paling sering dihadapi HRD adalah rendahnya kedisiplinan dan produktivitas karyawan. Hampir setiap hari pasti ada saja karyawan yang terlambat datang ke kantor, molor waktu istirahat, ataupun pulang lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Jika terus-terusan seperti ini, ketidakdisiplinan karyawan ini hanya akan menghambat produktivitas kantor atau kerja karyawan lainnya. Ujung-ujungnya perusahaan merugi karena mempekerjakan karyawan pemalas dan tidak produktif. Cara saya menghadapi situasi seperti ini yaitu membuat peraturan yang tegas mengenai kehadiran dan berikan sanksi bagi karyawan yang terlambat. Setelah adanya peraturan, saya perlu memantau kedisiplinan karyawan secara berkala. Tidak harus dengan memperhatikan karyawan dari gerak-gerik mereka setiap menit, namun cukup memantaunya dengan sistem yang saya buat. Terima kasih. Baik, Nanda, pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah hal yang paling Anda nikmati saat bekerja sebagai finance? Sebagai fresh graduate, saya sangat tertantang mencoba terjun langsung untuk mengembangkan keahlian di bidang keuangan. Tentu saya berharap kemampuan ini bisa membuat atau membantu perusahaan dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan kelak. Selain itu, saya ingin memiliki tantangan baru dalam karir sehingga posisi keuangan yang relevan dengan keahlian saya. Saya sangat menyukai tantangan, siap meninggalkan zona nyaman dan bekerja memenuhi target perusahaan. Yep. Apa yang membuat Anda merasa menjadi yang paling tepat untuk mendapatkan pekerjaan ini? Saya merasa menjadi orang yang paling tepat untuk mendapatkan pekerjaan ini karena saya memiliki seluruh kualifikasi dan persyaratan yang diajukan oleh perusahaan ini. Selain itu, saya juga memiliki motivasi yang tinggi untuk ingin bergabung dengan perusahaan ini dan memajukan perusahaan bersama-sama dengan seluruh karyawan di sini. Baiklah, Febriana. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa tantangan utama yang dihadapi orang-orang di bidang akuntansi dan perpajakan? Tantangan utama yang dihadapi di bidang akuntansi atau perpajakan
meskipun teknologi benar-benar meningkatkan kemampuan kita untuk mengotomatisasi berbagai tugas, kemajuan tanpa akhir dapat menjadi tantangan untuk mengintegrasikan fungsi akuntansi baru dengan proses operasional lainnya. Saya memiliki pengalaman perangkat lunak menyesuaikan berbagai program akuntansi untuk memastikan integrasi mulus dan menghasilkan waktu henti minimal hingga nol. Saya juga harus mengatakan bahwa kode pajak selalu berubah, selalu dan akan terus menjadi tantangan besar bagi mereka yang bergerak di bidang akuntansi. Tampaknya begitu, kita terbiasa dengan satu set kode yang yang baru diimplementasikan. Namun ini adalah tantangan yang dipahami oleh akuntansi sejati sebagai bagian dari pekerjaan. Baiklah Febriana, pertanyaan terakhir saya yaitu, mengapa Anda ingin bekerja untuk kami? Saya melakukan penelitian ekstensif di perusahaan ini dan memahami bahwa karyawan di perusahaan ini sangat senang bekerja dengan tim. Tidak hanya budaya di sini tampak sangat cocok untuk saya, tetapi pernyataan misi perusahaan selaras dengan etos kerja pribadi saya. Saya juga memperhatikan perusahaan ini terlibat dalam memberikan kembali kepada masyarakat, dan saya adalah pendukung besar untuk membuat kota kami menjadi yang terbaik. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Febriana Nanda Putri. Interview selanjutnya, silakan perkenalkan diri Anda, Gina Fitria. Baik, terima kasih kepada Ibu Fajriati atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gina Fitria. Saat ini saya berusia 20 tahun dan saya lulusan dari D3 Manajemen Pajak dengan IPK 3,5. Terima kasih. Baiklah, Gina Fitria. Terkait dengan lamaran yang Anda kirimkan, yaitu di bidang produksi atau marketing, saya memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apa yang menginspirasi Anda untuk berkarir di bidang marketing? Baik, Ibu, ketertarikan saya di bidang marketing ini saat saya menonton podcast tentang The Power of Marketing. Jadi saat itu saya memiliki ketertarikan tentang marketing karena marketing ini mempunyai tantangan dan juga menarik bagi saya. Terima kasih, Bu. Baik, menurut Anda, apa 3 kemampuan terpenting yang harus dimiliki oleh seorang marketing? Kemampuan yang dimiliki oleh seorang marketing yang pertama mempunyai keahlian yaitu storytelling saat menyampaikan tentang produk yang ingin dipasarkan. Yang kedua, kemampuan analisis data dan mengambil keputusan. Yang ketiga, kemampuan riset pasar dan mengetahui target audiensnya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana strategi Anda untuk meluncurkan produk-produk baru? Strategi yang saya miliki saat meluncurkan produk baru, yang pertama itu mengidentifikasi target audiens dari produk tersebut. Seperti saat meluncurkan produk make up, mungkin saya akan melihat kalangan untuk remaja dan wanita, para ibu-ibu juga. Yang kedua, menentukan channel yang paling tepat untuk berkomunikasi dengan konsumen. Yang ketiga, mengetahui poin-poin yang bisa diselesaikan dengan produk tersebut. Itu, Bu. Baiklah, Gina Fitria. Pertanyaan terakhir saya yaitu, bagaimana kamu melihat dirimu dalam 5 tahun ke depan? Silahkan. Baik, Bu. Mungkin dalam 5 tahun ke depan, saya berharap saya sudah menjadi manajer marketing atau berada pada level senior dan semakin mendalami satu atau lebih cabang marketing, Bu. Pertanyaan saya selanjutnya yaitu, apa yang membuat Anda merasa tepat untuk pekerjaan ini? Baik, Ibu. Saya merasa tepat untuk pekerjaan ini karena saya memiliki bisa storytelling saat
produk itu luncur dan saya juga memiliki pengalaman jadi sales marketing, Bu. Pertanyaan terakhir saya yaitu, mengapa Anda ingin bekerja untuk kami? Baik, Bu. Saya ingin bekerja untuk perusahaan ini karena perusahaan ini memiliki visi dan misi yang sesuai dengan tujuan pribadi saya dalam bekerja. Saya ingin peran dari perusahaan ini karena keahlian utama saya yaitu marketing bisa membantu pertumbuhan dan kemajuan perusahaan ini, Bu. Baiklah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Febriana Nanda Putri dan Gina Fitria. Saya rasa itu saja yang ingin saya ketahui dari Anda. Untuk selanjutnya, Anda akan mendengar kabar dari PT Dinamika Lestari dalam seminggu ini. Terima kasih banyak sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima